Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Alfiatun Nafisah. Pada kesempatan kali ini saya akan lanjut membahas tentang buku pengantar studi Islam pada bab yang ke-7, yaitu tentang Islam di Asia Tenggara. Oke, langsung saja. Di sini ada Islam di Indonesia. Yang pertama ada kerajaan-kerajaan Islam pertama di Sumatera, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, yaitu kerajaan Islam pertama di Indonesia yang diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Jadi kerajaan Samudra Pasai ini bermulai pada awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagai hasil dari proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada Kerajaan Aceh Darussalam, itu terletak di daerah Kabupaten Aceh Besar. Anas Mahmud berpendapat, yaitu Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15 Masehi oleh Muzaffir Shah. Nah, dialah ini yang membangun kota Aceh Darussalam. Menurutnya, pada masa pemerintahannya, Aceh Darussalam mulai mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan karena saudagar-saudagar muslim yang sebelumnya berdagang dengan Malaka memindahkan kegiatan mereka ke Aceh setelah Malaka dikuasai oleh Portugis. Kemudian, yang kedua, kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Yang pertama ada Kerajaan Demak, yaitu kerajaan pertama di Jawa yang dipimpin oleh Raden Patah atas kesepakatan Wali Songo. Nah, yang tadi itu kerajaan pertama di Indonesia, yaitu Samudra Pasai. Sekarang kerajaan pertama di Pulau Jawa, yaitu yang dipimpin oleh Raden Patah atas kesepakatan Wali Songo. Perkembangan Islam di Jawa bersamaan waktunya dengan melemahnya posisi Raja Kerajaan Majapahit. Nah, ini ketika perkembangan Islam di Jawa itu bersamaan waktunya dengan melemahnya posisi Raja Kerajaan Majapahit. Kemudian yang kedua, Kerajaan Pajang, yaitu kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Tadi kerajaan pertama di Pulau Jawa, kalau sekarang kerajaan pertama di daerah pedalaman Pulau Jawa. Nah, raja pertama kesultanan ini adalah Joko Tingkir yang berasal dari Pengging, yaitu di lereng Gunung Merapi. Kemudian yang ketiga ada Kerajaan Mataram. Nah, awal dari kerajaan Mataram ini adalah ketika Sultan Adiwijaya dari Pajang meminta bantuan kepada Ki Pemanahan yang berasal dari daerah pedalaman untuk menghadapi dan menumpas pemberontakan Arya Perangsang. Jadi, maka dari itu Sultan Adiwijaya ini menghadiahkan daerah Mataram kepada Ki Pemanahan yang kemudian banyak memunculkan raja-raja Mataram Islam. Jadi, di Mataram ini Ki Pemanahan memunculkan banyak raja-raja Islam. Yang selanjutnya ada Kerajaan Cirebon, yaitu kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada awal abad ke-16 Masehi. Kemudian yang terakhir yaitu Kerajaan Banten. Nah, setelah Sunan Gunung Jati ini memperluas kekuasaannya atas kota-kota pelabuhan Jawa Barat yang semula termasuk Pajajaran, kemudian itu beliau kembali ke Cirebon. Kekuasaannya atas Banten beliau serahkan kepada putranya yaitu Hasanuddin pada tahun 1568. Nah, Hasanuddin ini memerdekakan Banten. Oleh sebab itulah oleh tradisi yaitu dianggap sebagai raja Islam yang pertama di Banten. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan, yaitu yang pertama ada Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha ketika terjadi pertentangan dalam keluarga istana. Yang kedua ada Kerajaan Kutai, yaitu ketika Datuk Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan sebagai penyebar Islam tiba di Kutai pada masa Raja Mahkota, yaitu Islam pada masa Kerajaan Kutai ini ketika Datuk Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan sebagai penyebar Islam, mereka ini tiba di Kutai pada masa Raja Mahkota. Kemudian kerajaan Islam di Maluku. Nah, Islam yaitu Kesultanan Ternate ya. Nah, Islam mencapai kepulauan rempah-rempah yang sekarang dikenal dengan Maluku ini pada pertengahan terakhir abad ke-15. Nah, itu sekitar tahun
1406 pada sekitar tahun 460 Masehi, Raja Ternate itu memeluk agama Islam. Kemudian yang terakhir, kerajaan Islam di Sulawesi, yaitu kerajaan Gowatalo. Nah, kerajaan Gowatalo ini kerajaan kembar yang saling berbatasan, biasanya disebut kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di semenanjung barat daya Pulau Sulawesi, yang merupakan daerah transit sangat strategis. Kemudian selanjutnya tentang perang melawan penjajahan Belanda. Yang pertama ada Perang Padri, yaitu terjadi ketika golongan Padri menyerang golongan adat yang mengadakan pesta menyabung ayam di Kampung Batabu. Yang kedua ada Perang Diponegoro, yaitu perang terbesar yang dihadapi pemerintah kolonial Belanda di Jawa. Nah, akibat dari perang ini, pemerintah Belanda itu berencana membuat jalan yang menerobos tanah milik Pangeran Diponegoro dan harus membongkar makam keramat. Kemudian gerakan Islam menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, gerakan pembaruan Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1897 yang menekankan solidaritas pan-Islam dan pertahanan terhadap imperialisme Eropa. Nah, dengan kembali kepada Islam dalam suasana yang secara ilmiah dimodernisasi dari Timur Tengah, memberikan pengaruh besar kepada gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Nah, kebangkitan Islam ini membentuk organisasi-organisasi sosial keagamaan. Salah satunya yaitu seperti Sarekat Dagang Islam yang disebut SDI di Bogor pada tahun 1909. Kemudian selanjutnya yaitu Islam pada masa Presiden Soekarno, yaitu ketika Departemen Agama dibentuk sesudah kemerdekaan RI, namun masih tidak meredakan konflik, masih belum meredakan konflik ideologi. Dan masa demokrasi terpimpin ini, yaitu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, berakhir dengan gagalnya gerakan 30 September PKI pada tahun 1965. Nah, umat Islam bersama ABRI dan golongan lainnya bekerja sama menumpas gerakan itu. Jadi umat Islam juga ikut berperan pada gagalnya gerakan 30 September PKI pada tahun 1965. Kemudian Islam pada masa Presiden Soeharto atau yang sering disebut Orde Baru. Nah, setelah kepemimpinan Soekarno yang dikenal dengan Orde Lama, timbullah Orde Baru yang umat Islam itu ikut berperan di dalamnya. Dalam masa itu, sejak dekade 1970-an, kegiatan Islam itu semakin berkembang bila dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Fenomena yang sangat bisa dilihat adalah munculnya bangunan-bangunan baru Islam, masjid-masjid, musola-musola, madrasah-madrasah, juga pesantren-pesantren. Departemen-departemen mengadakan pengajian masing-masing. Bahkan pengajian dan diskusi-diskusi keagamaan memasuki hotel-hotel mewah dan merekrut elit-elit bangsa. Nah, ini itu mungkin dapat disebutkan sebagai kelanjutan proses islamisasi terhadap golongan abangan yang berpendidikan barat. Nah, yang dipandang belum sempurna keimanan dan keislamannya pada masa sebelumnya. Kemudian Islam di era reformasi, itu ketika lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Lalu diangkatlah wakil presiden yaitu Bapak B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia, menggantikan Soeharto sebagai presiden transisi sampai ditentukannya presiden dan hasil pemilu yang dipercepat pada tahun 1999. Pada era ini, tampillah Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia di era reformasi. Sungguh membanggakan umat Islam. Jadi, tampilnya Gus Dur yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia pada masa di era reformasi ini sungguh membanggakan umat Islam, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama. Namun sayang karena banyaknya menteri-menteri yang diganti karena dianggap kurang loyal kepada presiden, maka banyak anggota DPR selain fraksi PKB
protes. Sehingga situasi politik itu tidak stabil. Kebijakan eksekutif Wring tidak sejalan dengan pikiran DPR. Dugaan keterlibatan presiden, yaitu Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, masanya Gus Dur. Nah, beliau ini terlibat dalam penyalahgunaan dana Yanatera Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei. Nah, meskipun secara hukum masih belum bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, berakibat munculnya SI Juli 2001 dan dilengsarkannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid dari Presiden Republik Indonesia. Oke, selanjutnya Islam di Brunei Darussalam. Nah, ini termasuk Islam di Asia Tenggara. Sebenarnya ada Islam di Filipina, ada Islam di Thailand, ada Islam di negara Singapura, dan yang terakhir ini Islam Brunei Darussalam. Jadi saya akan membahas Islam pada negara Brunei Darussalam saja pada presentasi kali ini. Nah, agama Islam masuk ke Brunei Darussalam pada abad ke-15. Nah, sejak itu Brunei itu berubah menjadi Kesultanan Islam. Nah, pada negara ini agama Islam itu merupakan agama resmi negara dan tradisi keislaman dijaga begitu baik sampai dengan sekarang. Kehidupan sosial masyarakat negara ini itu sangat mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam. Bahkan arsitektur bangunan juga mencerminkan seni Islam. Situasi politik di negara Brunei Darussalam tampak relatif tenang jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Situasi politik yang tenang dan stabil tersebut juga disebabkan oleh ukuran negara ini yang kecil. Nah, Brunei itu juga tergolong berpenduduk sedikit dan mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Sebagai agama resmi, Islam mendapat lindungan dari negara. Tentang Islam di Brunei Darussalam. Oke, mungkin cukup ini dari saya pada bab yang ke-7. Terima kasih, semoga manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.